Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan terbuai dengan janji indah dari orang ketiga, maka dia akan menjadi orang yang paling kesepian dan siap-siap dia akan datang curhat kepadamu. Ya, jadi ya, Anda paham ya, orang ketika yang bersangkutan dia tahu kan bahwa mantan Anda ini sudah punya pasangan, baik berstatus sebagai calon istri, calon suami, atau juga bahkan sudah menjadi suami atau sudah menjadi istri. Dia paham. Tetapi juga kenyataannya apa? Dia tetap mendekati ya pasangan hati Anda ini dan merebutnya dari diri Anda dengan iming-iming janji-janji yang semanis madu. Ya, jadi ya, orang yang sudah tahu bahwa ini punya pasangan ya, dan dia tetap masuk di dalam kehidupan cinta Anda dan mantan, ini sudah menunjukkan bahwa sesungguhnya orang ketiga ini adalah orang yang tidak beres. Ya, orang yang tahu betul bahwa orang sudah terikat, tetapi apa yang sudah dimiliki orang tetap pengen dia ambil, tetap pengen dia rebut. Ya, ini adalah indikator dari orang-orang yang serakah dan orang-orang yang munafik. Dan orang munafik itu ketika dia berjanji, janjinya tidak akan pernah dia tepati. Ya, di dalam sebuah hadis kan dijelaskan, ayatul munafiki salasun, iza haddasa kazzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Tanda munafik itu ada 3. Apabila berkata ia berbohong, bila berjanji dia akan mengingkarinya, dan bila dipercaya dia akan mengkhianati. Banyak kan terjadi. Anda dengan orang ketiga ini sebenarnya bukan orang lain, orang yang Anda kenal baik, apakah sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai saudara bahkan ya. Dan kemudian ketika dia punya keinginan terhadap mantan Anda, dia adalah orang yang Anda percayai, tetapi dia berkhianat dengan mendekati dan mengambil mantan dari hidup Anda. Maka orang-orang munafik ini ya, ketika dia berjanji, dipastikan dia akan berkhianat. Sehingga seperti judul kita di awal, ya, ketika mantan terbuai dengan janji indah dari orang yang ketiga ini, ya, dipastikan mantan akan dikhianati juga dan akan menjadi orang yang paling kesepian. Dan ketika dia kesepian, ketika dia jatuh, terpuruk sendirian, kemana dia akan pergi curhat? Ya, dia hanya punya Anda kan sebenarnya, orang yang selama ini dia percayai dan Anda pun sangat mempercayai dia. Orang yang selama ini menjadi tempat dia bersandar. Ya, ketika dia terpuruk, kehilangan sandarannya, maka kemana dia akan kembali? Ya, 99% insya Allah, jika Allah mengizinkan, dia akan kembali minimal untuk bisa curhat kepada Anda. Dia akan bercerita bahwa dia sudah salah langkah,
bahwa dia terjebak kepada janji-janji saja, ya, bahwa dia kecewa dan seterusnya. Ya. Nah, jadi itulah yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Ketika dia gagal, maka dia akan kembali kepada Anda. Ketika dia dikhianati, dia butuh tempat di mana orang bisa memberikan kekuatan kembali kepada dirinya untuk bisa bangkit. Kalau dia cerita ke teman-temannya paling memberikan semangat. Tetapi ketika dia bercerita kepada Anda, ya, Anda sangat mungkin kemungkinannya, ya, akan tidak hanya memberikan semangat, tetapi akan memberikan cinta yang bisa membuat dia bangkit kembali, yang akan menjadi energi bagi dia untuk bisa survive. Ya, itu kekuatan energi cinta. Nah, ada satu lagu Jepang nih, ya, yang sangat merepresentasikan keadaan Anda dan mantan Anda sebenarnya pada saat ini, ya. Ini lagu jadul, ya, yang menyanyikan Mayumi Itsuwa. Ya, jadi zaman saya masih muda lah, ya. Saya ingat saya ikut latihan kepemimpinan tingkat utama mahasiswa itu tahun 1999. Ya, udah lama sekali, di Bandung, ya. Ini teman-teman lagi seneng-senengnya nyanyi lagu ini, padahal itu sudah edisi dirilis ulang, bekennya tahun 80-an, ya. Kokoro no Tomo, ya, mungkin pernah dengar, ya. Kokoro itu artinya hati, Tomo itu adalah teman, ya, jadi teman hati. Ini saya lihat di YouTube studio saya juga banyak, ya, teman-teman yang berdomisili di Jepang yang rajin melihat video kita ini, ya. Ya, mohon dimaklumi, ya, kalau bahasa Jepang saya grutal gratul, ya, banyak salahnya. Saya ini bahasa yang insya Allah betul-betul saya kuasai, ya, bahasa Arab dan Inggris, ya. Tapi juga belajar bahasa Jepang sudah lumayan lama, ya, tapi tidak bisa-bisa. Sekarang lagi rajin belajar bahasa Korea dan Cina, karena anak saya kecil hobinya bahasa Korea. Jadi belajar ke dia sekarang, ya. Jadi lagu Kokoro no Tomo itu, ya, sangat merepresentasikan sebenarnya bagaimana relasi Anda dengan mantan Anda, ya. Anata kara kurushi mio obaeta sono toki. Artinya kurang lebih saat itu mampu, ya, ku lepaskan kesedihan dari hatimu, ya. Watashi ni mo ikite yuku yukigawa ite kuru. Artinya kurang lebih semangat, ya, hidup kembali bergelora untuk menapaki perjalanan hidup ini, ya. Tentu part yang paling berkesan adalah Aiwa Itsumo Rarabai, ya. Artinya kurang lebih cinta itu selalu bisa membuat orang menjadi terlena, ya. Aiwa Itsumo Rarabai Tabini Sukareta Tuki, ya. Artinya kurang lebih Tabini Sukareta Tuki itu adalah ketika lelah di dalam perjalanan, ya. Jadi Aiwa Itsumo Rarabai, cinta itu selalu bisa membuat orang terlena
tabini sukareta tuki, ketika merasa lelah di dalam perjalanan. Ya. Kemudian tada kokoro noto moto watashi yo yonde. Ya, artinya kurang lebih, dan ingatlah aku sebagai teman hatimu. Begitu kan suasana Anda dengan mantan. Ya, dulu mungkin ketika dia belum jadi siapa-siapa, Andalah yang bisa membuat dia bangkit, melepaskan berbagai kesedihan, beban sejarah masa lalu dalam hidupnya, sehingga dia bisa kembali ya bersemangat di dalam menapaki perjalanan hidup. Ya, tapi sayang kan, cinta itu selalu membuat orang terlena, termasuk ketika hadir orang yang ketiga. Ya, maka dikatakan di situ kan seperti itu. Ya. Nah, dan ketika ya hati mantan merasa lelah, ya, tabini sukareta tuki, lelah ya di dalam perjalanan itu, misal mendapatkan pengkhianatan ya dari orang ketiga yang sudah membuat selama ini hatinya membumbung tinggi berharap kemana dia akan kembali. Tada kokoro noto moto. Ya, tada kokoro noto moto watashi yo yonde. Dan ingatlah aku sebagai teman hatimu. Ya, pada akhirnya hati yang sudah terbiasa bersama, hati yang pernah bersatu, walaupun saat ini sedang terinterupsi dengan hadirnya orang ketiga. Ya, pada saat dia merasa lelah, merasa terpuruk, dan merasa kesepian, maka dia akan kembali ke pasangan hatinya, ke teman hatinya. Kalau orang Jepang menyebutnya kokoro no tomo, teman hati. Kalau orang kita menyebutnya garwo, ya, sigaraning nyowo, ya, belahan jiwanya. Siapa? Yakni Anda yang selama ini telah mampu membuat dia survive, telah mampu membuat dia bahagia, dan perpisahan yang Anda jalani bersama mantan pada saat ini, dan dia dikhianati, itu akan memberikan pelajaran berharga kepada dia, bahwa di dunia fana ini, ya, tidak ada yang lebih berharga daripada sebuah cinta yang sederhana tetapi setia. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.